Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini mudah-mudahan jadi malam penuh bahagia bagi kita semuanya, dan Allah mudah-mudahan senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal, serta kita diberikan keistiqomahan. Kami sapa kembali adik-adik remaja yang mendengarkan kajian pada malam hari ini, kajian rutin kita. Kita bagi nanti menjadi sesi pertama kajian. Kita akan bahas tentang hadis jangan marah, yaitu hadis ke-16 dari Arba'in An-Nawawiyah. Yang kedua, kami buka kesempatan untuk kuis. Ya, nanti ada 3 hadiah yang akan diberikan. Kuis malam hari ini nanti ada 3 soal. Hadiahnya adalah berupa paket pulsa yang nanti akan diberikan langsung setelah kajian. Jadi nggak usah main kirim-kirim lagi. Terus yang ketiga, jika ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan untuk tanya jawab. Siap-siap di nomor seperti biasa, nomor radio Darus Sholihin. Nomor ini disimpan 0812-281-85131. Juga bagi Anda yang mendengar malam hari ini, adik-adik remaja, jangan cuma nonton saja lewat YouTube ya, namun bisa subscribe berlangganan sehingga kalau ada kajian ini lagi, mudah-mudahan bisa diteruskan nanti ba'da Ramadan. Ya, bisa tahu video-video atau kajian-kajian terbaru nantinya. Baik, malam ini kita bahas judulnya jangan marah. Apakah memang kita tidak boleh marah atau dalam kondisi tertentu kita dalam kondisi marah itu dibolehkan? Nah, sekarang kita lihat hadisnya dulu, hadis ke-16. Al-haditsus sadis asyarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam Ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat atau wasiat kepadaku. Berilah nasihat atau wasiat kepadaku." Qala la taghdab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Dia tanya lagi, ya, dia tanya lagi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, la taghdab, pokoknya jangan marah. Ya, Rasulullah SAW itu sarankan seperti itu. Nah, baik, kita lihat dulu di sini penjelasan hadis. Nama dari sahabat yang meminta nasihat di sini tidak perlu disebutkan, dan ini tidak membuat hadis yang kita bahas ini jadi cacat. Itu nggak perlu dibilang ini hadisnya itu jadi cacat dikarenakan ada kata seseorang tadi yang disebut namun tidak disebutkan secara lengkap. Ya, itu tidak merusak atau mencacati hadis ini. Nah, pengertian jangan marah di sini ada 2 macam. Pengertian jangan marah di sini ada 2 macam. Pertama, menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah. Ingat ya, pertama itu menahan diri dari sebab-sebab yang dapat membuat kita itu marah. Maka kalau kita tahan diri dari itu, ya ini mencegah dari kemarahan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, pengertiannya jangan marah sini adalah jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Ya, kami ulang ya. Jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah.
Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu di sini beberapa kiat meredam marah. Ya, beberapa kiat meredam marah. Apa saja kiatnya? Yang pertama, membaca ta'awudz, yaitu meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Saya ulang, ada 5 kiat sini ya. Ada 5 kiat. Yang pertama, membaca ta'awudz. Ta'awudz itu gimana? Meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, ya, yang terkutuk. Ya, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi yang dia ucapkan adalah dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Terus yang dilakukan yang kedua, nah, ada satu dalil lagi di sini ya, kata Abu Hurairah, idza ghadibar rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadbuhu. Jika seseorang dalam keadaan marah lantas ia ucapkan a'udzu billah, aku minta perlindungan kepada Allah, maka redamlah marahnya. Redamlah marahnya. Terus yang kedua apa yang dilakukan? Yaitu diam. Karena yang namanya marah itu jika keluar bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi, ya, omongannya ada lanjutan di situ. Sampai nanti ada keluar kata-kata kufur, kata-kata laknat, mencaci dan seterusnya. Kalau ini punya istri ya bisa sampai mentalak istrinya ketika marah tadi. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian itu marah, maka diamlah. Jika salah seorang di antara kalian itu marah, maka apa? Diamlah. Kemudian yang ketiga, berganti posisi. Awalnya dia berdiri, maka ganti posisi duduk. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap, maka dari posisi duduk tadi beralih pada berbaring. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika salah seorang di antara kalian marah, sedangkan dia saat itu dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Fa in dhaba anhul ghadab. Jika marahnya hilang, ya sudah cukup. Wa illa falyataji. Jika belum hilang juga, maka berbaringlah. Jadi posisi berdiri ubah jadi duduk. Duduk masih marah juga, maka berbaringlah. Namun kalau sudah cukup dengan duduk itu sudah hilang, nah ini biasanya sudah reda ini, maka sudah cukup. Kemudian yang keempat, mengambil air wudhu. Dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nari. Sedangkan setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Dan api ini bisa padam itu dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian marah, falyatawadda, maka bergegaslah untuk berwudu. Ya, maka bergegaslah untuk apa? Berwudu. Nah, itu cara yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima,
Cara mengatasi marah adalah ingat wasiat Nabi SAW dan janji beliau. Kalau kita ingat-ingat ini, kita akan mudah untuk menahan marah. Lihat hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu, da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huri ma sya'a." Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Maka kalau orang bisa menahan marah, nanti pada hari kiamat mendapatkan bidadari yang ia mau. Dan juga kata Nabi SAW, beliau bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah marah, bagimu itu surga. Ingatlah, janganlah marah, ingat bagimu itu surga. Nah, kesimpulannya di sini untuk hadis tadi, kita balik lagi yang Nabi SAW tadi wasiatkan, ada orang datang ya, la taghdab, jangan marah. Apa faedah yang bisa kita ambil? Satu, semangatnya para sahabat mencari ilmu untuk diamalkan. Semangatnya para sahabat mencari ilmu untuk diamalkan. Ya, dia semangatnya para sahabat, mereka mencari ilmu untuk diamalkan. Semangatnya para sahabat, mereka mencari ilmu untuk diamalkan. Kemudian yang kedua, nasihat bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati. Ya, nasihat itu bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati. Karena yang datang di sini dia butuh untuk dinasihati tentang marah, maka ya diingatkan untuk itu. Kemudian ya diingatkan untuk itu. Kemudian yang ketiga, larangan marah sampai diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan marah itu punya mafsadat yang besar. Ada yang sampai marah hingga mentalak istrinya. Ada yang sampai marah hingga berjanji tidak mau lagi bicara dan seterusnya. Jadi punya efek-efek yang besar dari marah tadi. Kemudian yang keempat, Islam itu melarang dari akhlak yang jelek. Ya, Islam itu melarang dari akhlak yang jelek. Kemudian yang kelima, Islam juga melarang hal-hal yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jeleknya. Kemudian yang keenam, Nabi SAW mengulangi wasiat, jangan marah, menunjukkan pentingnya wasiat ini. Nah, biasanya itu ada yang nanyakan, ini kalau masalah keluarga, gimana kalau seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan marah? Ya, mentalak istrinya dalam keadaan marah. Apakah ya talaknya itu jatuh? Maka marah itu ada dua bentuk. Yang pertama, marah dalam keadaan sadar, akal dan pikirannya tidaklah berubah, maka masih normal. Maka kalau dia dalam kondisi marah seperti itu jatuhkan talak, maka talaknya jatuh. Namun ada yang marah sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau hilang kesadaran dan tidak paham apa yang diucapkan atau yang dimaksudkan. Seperti ini tidak jatuh talak dan tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Ya, jadi kesimpulannya tadi ada pengertian, tadi ada hadis ya, jangan marah. Pengertiannya ada dua. Pertama, menahan diri dari sebab yang membuat kita marah. Kemudian yang kedua, jangan sampai melakukan hal-hal kelanjutan dari marah tadi. Kemudian yang kedua tadi ada langkah-langkah atau kiat-kiat meredam marah. Baca ta'awuz, minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Kemudian yang kedua, diam. Tidak tambah dengan gerakan tangan, kaki ya. Terus yang ketiga, berganti posisi. Yang keempat, mengambil air wudhu. Yang kelima, ingat wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Lalu tadi ada faedah-faedah dari hadis, diantaranya ini menunjukkan semangat para sahabat mereka mencari ilmu. Terus nasihat Nabi itu kadang menyesuaikan kondisi. Kalau di sini Nabi SAW itu ingatkan tentang larangan sampai diwasiatkan jangan marah, menunjukkan marah itu punya mafsadat, punya mudarat kalau itu berlebihan. Kemudian Islam melarang juga dari akhlak yang jelek. Juga Islam melarang hal lain yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jeleknya. Kemudian Nabi SAW mengulangi wasiat jangan marah, menunjukkan pentingnya wasiat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mohon maaf tadi ada judul yang awal itu salah. Harusnya dengan judul jangan marah. Baik, kami buka langsung kuis untuk kesempatan malam hari ini. Sebentar. Disimak dulu kuisnya, ya, pertanyaannya. Baik, yang mau bertanya nanti siap-siap dulu, ini kuisnya. Yang pertama, ya, sebutkan apa yang dimaksud dengan jangan marah. Kemudian yang kedua, 5 kiat meredam marah. Ya, 5 kiat meredam marah. Kemudian yang ketiga, ya, sebutkan beberapa faedah dari hadis yang kita bahas. Silakan, ya, ini yang mau menjawab bisa langsung hubungi ke 0812 281 85131. Monggo, kami terima telepon. Baik, ada telepon, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Iya, ini dengan siapa, di mana, umur berapa? dengan Sri, umur 21 tahun. Umur 21 tahun dengan Tri, ya. Kuis yang pertama tadi, apa pengertian jangan marah? Ada 2 macam. Yang pertama itu menahan diri dari sebab yang dapat membuat kita marah. Ya. Terus yang kedua, jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah tersebut. Baik. Ya, Tri berhak mendapatkan hadiah pulsa Rp100.000. Langsung nanti kirim ke nomornya. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Cuma kuis? Ini Ustadz, ada pertanyaan dari teman. Iya. Bentar ya Ustadz, dicari dulu. Nah, pertanyaannya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membaca artikel Ustadz mengenai akibat yang baik bagi orang yang mendahulukan ridha Allah walau membuat manusia tidak suka, dan akibat buruk bagi yang mendahulukan ridha manusia dan ketika itu Allah murka. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana kalau saya share faedah kajian ke teman-teman saya yang ada di grup, jurusan di kampus, atau japri saja mereka tentang saatnya kita meninggalkan musik karena musik itu haram. Padahal saya sendiri tahu beberapa dari mereka tidak suka, ada yang bilang musik itu haram. Itu Ustaz. Jadi tolong berikan solusinya. Kalau saya sarankan sih jangan dari yang itu dulu, nanti buat konflik. Karena itu masalah rawan, orang awam belum bisa terima. Cari hal-hal yang urgent gitu, yang mereka sepakati dulu. Hal ini jangan didatangkan di awal gitu, nasihat kayak begini. Walaupun kita ingin cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia, tapi timing dan kondisinya tidak tepat. Paham ya, Tri? Iya, paham. Itu pertanyaan dari teman Ustaz. Iya, bilang dia
jangan dulu materi yang itu, masih ada materi yang lebih penting yang lainnya. Mending orang masuk itu masih bisa dia berkelanjutan karena masih bisa nasihatnya diterima dibandingkan dia masuk langsung nasihatnya tertolak. Paham ya? Paham. Baik. Iya, nanti nomor HP-nya yang mau diisi bisa lapor ke nomor Radio DS. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, masih tersisa 2. Jangan marah, tadi sudah sebutkan, sekarang kiat-kiat. Baik, di sini dari pertanyaan dulu saya jawab di YouTube. Hukum pelihara kelinci dan hamster apa ya? Hamster itu tikus kan, sesuatu yang tidak manfaat. Tikus itu hewan fasik, jadi nggak boleh dipelihara. Kalau kelinci masih boleh. Terus silakan, ada telepon. Apakah berdosa memukul orang kafir yang menghina sunnah Rasulullah SAW? Lihat-lihat taming ya, nggak main pukul ya. Apa hukumnya merayakan ulang tahun atau milad organisasi dakwah? Saya pending. Hukum membuat SIM dengan sogok agar langsung jadi tanpa tes. Bagaimana cara tobatnya? Kalau bisa tes ulang lagi dengan SIM itu, nggak dipakai lagi. Kontes logo pada perusahaan rokok. Ya, baiknya tidak ikuti logo tadi untuk perusahaan rokok. Kamu nanti akan dukung dalam kebatilan nanti. Baik, ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Effendi di Bandung. Nah, ini berarti mau tanya ini ya. Ya, alhamdulillah Ustaz, kebetulan saya tarawih, saya coba nyimak-nyimak. Mau jawab. Ya. Pertanyaan ya Ustaz. Ini jawab ini harus remaja dulu ini. Kalau enggak, kalau gitu tanya saja. Iya, ini untuk remaja yang nanya-nanya. Kalau tanya boleh. Ya. Kebetulan tadi pagi sempat lupa pertanyaan saya. Di luar tim nggak apa-apa? Ya, tidak apa. Ya. Di sini ada beberapa teman-teman binaan saya juga, itu mereka punya rumah warisan yang belum terjual. Rumah warisan yang belum terjual. Ya. Batasnya gimana? Dikenakan atau enggak tuh? Rumah warisan belum terjual, sudah dijual apa belum? Dipasang di pelakat begitu mau dijual rumahnya atau memang belum mau? Mau dijual, tapi karena harganya murah jadi tunggu-tunggu gitu. Gimana? Sudah dipasang iklannya, cuman harganya murah, jadi mereka nanggung jualnya. Itu sampai mahal kayaknya gitu. Tapi sudah diniatkan dijual itu. Kok maksudnya masih nunggu lagi gimana? Sudah diniatkan jual, cuma tunggu banyak bahan disesuaikan dulu dengan keinginan mereka. Nah, tunggu dulu, nanti tunggu pas harga pas dulu baru dihitung zakatnya. Oh iya. Oke, Ustaz, sekarang. Ya, gitu saja. Iya, sementara itu. Ya. Sampai dukung besok di Bandung Raya, insyaallah. Iya, insyaallah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, silakan. Masih ada 2 lagi. Ada kuis tadi, kiat-kiat untuk menahan marah sama nanti faedah dari hadis yang bisa diambil tadi. Baik, apakah boleh menggalang dana untuk pembangunan ponpes yang belum mengenal sunnah? Kalau tidak, bagaimana cara menolaknya? Baiknya tidak mendukung, lebih aman. Terus saya punya harta mencapai nisab tiap bulan, tunjangan dipotong 2,5%. Apakah boleh diniatkan untuk bayar zakat mal? Saya belum menganggap itu sah untuk zakat mal, karena masih punya tabungan. Kalau cuma mikirnya cuma gaji yang diterima tiap bulan, gaji tiap bulan itu kecil ya kalau mau ditarik zakatnya ya, dibandingkan dengan tabungan yang dimiliki. Maka saran saya setiap tahun saja hitung dari sisa tabungan dan simpanan yang ada. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Delva di Bandung. Dalva di Bandung. Ya. Dava di Bandung. Delva. Del.
Delva ya. Delta. Iya. Mau jawab kuis nih, umur berapa sekarang Delva? Ber-12 tahun. Berapa tahun? 12. Oh, 12 tahun. Iya. Mau jawab apa ini? Yang tadi pertanyaan kedua. Jawab kuis. Iya, kiat-kiat meredam marah. Ya. Kiat-kiat meredam marah. Ya, yang ke-1 tasawuf. Hah? Yang ke-1 tasawuf. Yang ke-1 ta'awudz. Baca ta'awudz, iya. Terus yang kedua Diam. diam. Ketiga. Yang ketiga Yang ketiga ganti posisi. ganti posisi. Yang keempat Berwudu. berwudu. Yang kelima yang kelima halo Dilva, Halo. iya yang kelima halo Kalau nggak tahu. nggak tahu. Nggak catat tadi yang kelima Dilva? Iya. Nggak ingat. Jadi ada 5 ya? Nggak inget. Nggak ingat. Kalau gitu saya ganti dulu ya. Cut dulu ya. Ya. Baik, saya baca lagi lewat YouTube. Bolehkah seorang wanita minta mahar untuk semacam hadiah untuk pernikahannya, yaitu sebuah kitab tafsir yang berjilid? Dan menurut Ustadz, kitab tafsir apa yang menjadi rujukan? Ya, bisa saja minta kitab tafsir, minta tafsir Ibnu Katsir saja. Ya. Baik, apakah wudhu batal jika menginjak lantai bekas air kencing yang kering sendiri tanpa dibersihkan? Kalau memang sudah kering, hilang rasa berwarna, boleh diinjak, berarti sudah dianggap suci. Ya, assalamualaikum. Cut ya. Apakah boleh menggalang dana untuk pembangunan ponpes? Tadi sudah ya. Saya punya harta mencapai nisab. Terus tiap bulan tunjangan dipotong 2,5%. Tadi sudah ya. Bagaimana jika perempuan safar untuk kuliah keluar kota karena orang tua, terutama ibu, sangat ingin sekali agar anak sekolah di sana. Dan sebenarnya anak juga mau Ustadz, tapi kepikirannya safarnya itu perlu diantar mahram saja untuk sampai ke luar kota, terus nanti mahramnya pulang lagi, ketika mau pulang ke daerah dijemput lagi. Ada? Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Nurul. Mau jawab kuis? Mau jawab kuis. Ya, tadi pertanyaan kedua, sebutkan kiat meredam marah. Yang kiat. Iya. Kiat meredam marah. Halo. Iya. Dengar suara saya atau tidak? Dengar. Iya, langsung ngomong saja. Ya. Kiat. Mau jawab kiat. Meredam marah ada 5 ya? Ya. Iya, silakan. Yang pertama membaca ta'awudz, meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan. Terus? Lalu yang kedua diam. Yang kedua diam, terus? Iya. Oke. Yang Kemudian ketiga? yang ketiga berganti posisi. Mengganti posisi, ya. Apa yang dimaksudkan misalnya mengganti? dari berdiri ke duduk, jika masih marah juga saat duduk bisa berbaring. Ya, terus yang Kemudian keempat? yang keempat mengambil wudhu. Terus yang kelima? Yang kelima ingat wasiat Nabi Muhammad SAW
Salah satunya la talghat wa lakal jannah, jangan engkau marah maka bagimu surga. Taib. Ini dengan siapa tadi? Nurul, Umur berapa? umur 20, Nah, 20 tahun. Di mana ini Nurul? di Bekasi. Ah, Bekasi. Taib. Mau jawab kuis, ada pertanyaan lagi? Ada Ustadz. Iya, silakan. Oke. Alhamdulillah, Ana baru kerja beberapa bulan mulai dari awal tahun ini. Kemudian banyak banget. Sekarang kan karena masa pandemi ini, kami semua dikerjakan dari rumah, work from home. Kemudian dari kalangan teman-teman merasa agak sedikit malas gitu dalam beribadah, mulai futur gitu Ustadz. Karena kan kalau di kantor kita bertemu teman-teman yang misalnya pulang kantor bisa ngaji, kemudian bisa murojaah bareng. Tapi tuh kalau di rumah sendiri-sendiri tuh rasanya agak berat gitu. Mohon solusinya Ustadz. Abu Bakar ketika tahu dia dapat musibah besar karena meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua para sahabat juga pada futur ketika itu. Nah, mereka seakan-akan tidak menerima Nabi SAW itu meninggal. Kemudian Abu Bakar itu beri nasihat. Intinya, kalau kalian itu menyembah Muhammad, ingat Muhammad itu bisa meninggal dunia. Kalau kalian itu menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Nabi Muhammad benar-benar meninggal dan Abu Bakar menyampaikan yang benar ketika itu. Abu Bakar sampaikan awalnya Umar itu tidak menerima ini. Tapi ketika Abu Bakar itu sampaikan, nah kemudian semua baru sadar bahwa benar-benar Nabi SAW meninggal dunia. Fokus pada nasihat Abu Bakar tadi sebenarnya yang diajarkan itu adalah ilmu tauhid, yang dimana ilmu ini sebenarnya para sahabat sudah dengar sebelumnya. Namun mungkin ketika mereka dapat ujian seperti ini, ya mereka sulit untuk menerima keadaan. Tapi ketika ada yang ingatkan, maka mereka bangkit lagi untuk ya sadar ketika itu. Umar langsung sadar kalau ini bukanlah Abu Bakar menyampaikan ayat yang dia baca, ya. Tentu ketika itu kita tidak berpikiran seperti ini. Padahal itu ayat ini juga sudah berulang-ulang itu diingatkan. Berarti pertama pelajarannya adalah penting untuk menyikapi sesuatu dengan iman. Kemudian yang kedua, penting menyikapi dengan ilmu. Ya, dengan ilmu itu penting. Yang kurang berarti kok dalam masa pandemi kayak begini di rumah saja kok jadi futur, ya karena memang ilmunya kurang. Dia tidak berusaha paksakan diri untuk dengar kajian online. Karena kan cuma bisa kajian online kan. Kalau untuk hadir majelis ilmu nggak bisa. Berarti mendengar kajian online untuk nambah iman hukumnya wajib. Dia mau melakukan apa lagi kalau tidak dengan cara itu. Nah itu yang harus dilakukan. Harus ngatasi futur, rasa malas dengan paksakan diri untuk hadiri majelis ilmu lewat kajian online. Kalau ada yang kajiannya rutin, ikuti yang rutin tadi. Itu solusinya sebenarnya. Dan kajian yang diikuti yang kuatkan iman, kuatkan akidah. Gitu ya? Iya. Nanti nomor HP-nya dikirimkan ke Kru DS, nanti dapat pulsa Rp100.000. Ya. Ya. Ya, Gom. Satu kuis lagi. Masih satu kuis. Ntar saya jawab pertanyaan dulu di ini YouTube. Apa hukumnya menerima bansos sembako dari Pemkot yang dicampur dengan sembako dari lembaga riba atau bank? Asalnya boleh diterima, yang berdosa yang memberi tadi yang punya pekerjaan riba. Apakah ada hadis atau nasihat dari para ulama salaf dalam disiplin mencari ilmu? Apakah hadis atau nasihat bisa dijadikan penyemangat untuk mengejar ilmu dunia? Asalnya kalau hadis, ayat Al-Quran, hadis itu cuma untuk ilmu agama saja, bukan untuk ilmu dunia. Apa hukumnya seorang perempuan memakai soft lens? Ini kan bentuknya macam-macam kayaknya itu. Ini kan bentuknya
softline ini saya khawatirkan jadi ini tidak terlalu urgent, cuma untuk berhias diri. Kalau tidak penting maka takutnya jadi tabarut di situ. Ya, itu ditimbang-timbang. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon? Belum. Apakah tak mengapa kita marah kepada orang yang melakukan kemungkaran di sekitar kita, di mana itu dari keluarga kita sendiri? Gak apa-apa, namun lihat kondisi ya. Marah ditempatkan pada tempatnya. Kalau berlebihan itu salah, namun kalau memang tepat untuk marah, ya perlu diatur juga untuk melampiaskan marah di sini. Ustaz, jika kita mengulang sholat 3 kali, apakah wajib mengulang wudhu? Kalau memang tidak, wudhunya tidak batal, dia misalnya sholat ya tertawa, sholat batal kan, namun wudhunya tidak batal, tinggal ulangi sholat lagi. Apakah doa-doa di al-ma'surat boleh dijadikan doa selain pagi petang? Kalau saya masih menilai al-ma'surat Hasan al-Banna hadis-hadis tidak kuat sehingga bisa beralih ke buku Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Waf al-Qahtani. Bagaimana asal usul singkatan mazhab Zahiri? Kenapa kurang masyhur dan yang terkenal hanya 4 mazhab? Karena ada beberapa usul atau prinsip dari mazhab Zahiri itu yang tidak ada pada 4 mazhab tadi, sehingga dia dikeluarkan dari 4 mazhab, punya mazhab tersendiri. Ada situ Ibnu Hazm sama Daud al-Zahiri. Ada yang telepon? Keputus lagi. Saya mau nanya, bolehkah bayar zakat di tempat lain? Misalnya saya tinggal di tempat A, harus bayar di tempat B. Boleh-boleh saja dan sah. Namun asalnya kita bayar zakat itu di tempat kita tinggal. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Tini di Jerman lagi Ustaz. Berarti mau nanya ini. Iya. Ya, nanya gimana Bu? Jadi Ustaz, adakah doa untuk anak supaya anak kita itu jadi anak yang soleha, nurut, nggak ngebantah gitu loh. Nurut, nggak ngebantah. Ini ya selain doanya banyak ya, bisa seperti doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu. Halo? Ya, halo. Ya, doa ini hafal Bu? Saya kurang hafal Ustaz. Saya kurang hafal Ustaz. Nah, coba di search di Rumaiso, cari doa untuk anak yang soleh. Doa agar anak soleh. Nanti ada beberapa doa di situ. Samping itu ya memang lakukan sebab juga dengan didakwahi. Faktor yang ketiga, faktor yang ketiga lingkungan. Iya, itu dia Ustadz, karena itu yang susah gitu loh. Ya, itu yang kemarin Ibu ceritakan kan? Iya, itu dia. Makanya untuk saya itu agak sedikit ya, mesti harus ekstra. Kalau saya terlalu banyak ngomong, dianya ya ngebantah. Itu dia, kalau sayanya marah, takutnya dia malah nggak mau dengar gitu loh. Jadi serba salah. Ya sabar-sabar Bu, untuk nasihatnya terus berjuang, ini butuh perjuangan. Ya nikmatnya di situ nantinya. Karena nggak semua orang itu kita dakwah itu mulus-mulus saja. Coba lihat saya, Nabi SAW itu dengan keluarga dekatnya sendiri itu banyak pertentangan. Kan ada Abu Lahab, Abu Thalib nggak seiman dengan beliau, padahal merawat beliau ini. Iya kan? Iya, itu dia Ustadz yang bikin saya agak takut itu. Namanya lingkungan di sini kan, dia bergaulnya juga kan kebanyakan teman-temannya juga namanya non muslim ya di sini. Itu yang bikin saya agak ketar-ketir, agak ngeri gitu loh. Makanya jadi ya saya doakan mudah-mudahan dapat pengganti lingkungan ini. Karena faktor penting itu. Tadi doa, didikan di rumah, sama lingkungan di luar. Kalau 3 ini saling menunjang, insya Allah jadi baik nih.
Namun kalau tiga ini tidak saling mendukung, ibu sudah didik di rumah dengan baik, dia keluar, terus dapat lingkungan yang jelek, ya sudah jadi seperti itu. Tiga ini penunjang banget nih. Iya. Gitu. Ya Iya, diusahakan terus, Bu. Ya. Oke, untuk doanya saya lihat di rumahisa.com. Iya, ada di situ, cari dengan judul doa untuk anak. Iya, situ ada beberapa doa bisa. Satu lagi Ustadz. Iya. Ini kalau wudhu, kalau pas musim dingin itu kan saya wudhu itu kan kalau keseringan kena air kulit itu kadang kering banget ya Ustadz ya. Kering itu kadang sampai kulit itu ngelupas, perih gitu loh. Itu bisa nggak kalau semuanya, boleh nggak kalau saya wudhu tuh jadi nggak harus buka kaos kaki, hanya dibasuh aja gitu. Kalau tangan bisa langsung nggak apa-apa ya. Nggak, kalau saya tanya nih Bu, Kalau kaki gitu, biasanya problemnya pada kaki. sebenarnya tangan juga Ustadz, tangan juga sebenarnya kalau pas musim dingin itu karena kan cuaca dingin banget, udah gitu kulit kita tuh sering kena air kan, jadi tuh lama-lama kering, udah gitu sampai kadang perih sampai pecah-pecah gitu loh. Kayaknya problem beratnya itu pada kaki saja deh. Gitu ya Bu ya? Kadang tangan juga, kalau saya tangan juga gitu, karena saya tuh kalau musim dingin tuh harus sering-sering pakai apa itu namanya krem tangan gitu loh. Nah itu mungkin bisa membantu. Itu benar. Nah itu bisa membantu, nggak masalah. Nanti setelah wudhu dipakai. Tapi kalau untuk kaki tadi, kaki bisa ada keringanan, ibu pakai ini kaos kaki. Jadi kaos kakinya itu aja dibasuh gitu. Nah, jadi caranya sebelum pakai kaos kaki, jadi misalnya ibu habis mandi gini ya, habis mandi, ibu dengan mandi hangat misalnya, setelah itu pakai pakaian, terus kakinya pakai kaos kaki. Seandainya wudhunya nanti batal, misalnya 2 jam kemudian wudhu lagi, tapi pas kaki tadi karena kakinya sudah kebasuh wudhu, ya kan? Cukup dengan kaos kaki ini diusap saja bagian atasnya, bagian punggung kaos kaki. Oke. Nah, ini saya biasanya bukan bawah kaki. Oh, bukan bawah kaki. Bawah kaki tidak perlu. Oke. Ya, saya biasanya praktekkan ini waktu di Saudi itu kalau dapati musim dingin juga sama. Saya dapati musim dingin, saya konsekuensinya juga sama pakai kaos kaki. Jadi kalau mau wudhu, kaos kaki ini yang saya usap terus. Kecuali kalau saya junub. Kalau junub baru saya mandi, saya lepas itu. Wajib. Oke, terima kasih Ustadz. Ya. Itu aja sementara ini. Ya. Mungkin lain kali kalau saya ada pertanyaan ya saya telepon lagi Ustadz. Iya, Bu. Mungkin saya akan sering-sering tanya. Iya, silahkan. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini dengan Faris dari Semarang. Umur berapa? Umur 17 tahun. Mau jawab kuis ya? Iya. Nah, apa tadi ini sekarang yang terakhir? Sebutkan faedah dari. Saya punya pertanyaan Ustaz. Oh, enggak mau jawab kuis? Oh. Enggak, saya mau bertanya Ustaz. Oh, enggak jawab kuis ya? Waduh, saya kira mau jawab kuis ya. Ini masih ada satu ini. Enggak mau dapat pulsa 100.000 toh. Ini saya punyanya pertanyaan itu Ustaz. Oh, enggak berani jawab kuis ya? Ya wes. Saya izin pertanyaan ya Ustaz. Ji. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum membeli novel bajakan yang harganya lebih murah? Yang kedua, itu novel apa, Faris? Itu novel apa? Fokus ke telepon saya, jangan dengar siaran saya. Oh, ya. Nggak boleh dengar siaran saya, langsung ke telepon. Gitu, Ustaz. Apa?
novel seperti novel fiksi. Hah? Novel apa? Novel fiksi, Ustaz. Fiksi. Iya, Ya. isinya kontennya apa kontennya itu? Beraneka ragam konten, Ustaz. Manfaat atau cuma cerita-cerita saja nggak masuk akal, nggak ada manfaatnya gitu. Apa isinya? Isinya imajinasi gitu, Ustaz, biar membangkitkan imajinasi saya. Kalau ganti dengan kisah Nabi, kisah sahabat, apa nggak bisa gitu ya Mas Faris? Gimana, Ustaz? Kalau diganti dengan kisah Nabi, kisah para sahabat, kisah orang soleh, apa nggak bisa? Iya, saya sudah baca itu, Ustaz. Tapi pertanyaan saya dulu kan saya penikmat novel fiksi. Lalu saya itu dulu sukanya beli yang bajakan, Ustaz. Ya. Nah, itu bagaimana hukumnya ya, Ustaz? Kalau beli novel yang bajakan harganya lebih murah daripada yang pencipta aslinya. Antum tanya yang bajakan sini ya, berarti dosanya saya sebut ya. Pertama dosanya itu rugikan produsen yang membuat novel itu. Kemudian yang kedua merugikan penjual-penjual yang ada di agen-agennya yang mereka itu jual yang asli. Kemudian yang ketiga ya merugikan juga dari produsen. Kemudian yang ini ya, yang sebenarnya dia jual asli novel tadi, dia juga merasa rugi walaupun dengan beli di tempat lain. Ya, kemudian yang jual juga merugikan si pembeli. Jadi mudaratnya banyak. Oh, lalu apakah buku itu boleh saya sumbangkan atau bagaimana solusinya ya, Ustaz? Ada simpan saja, nggak usah dibawa kemana-mana deh. Atau saya hancurkan saja ya, Ustaz? Ya, simpan saja. Terima kasih, Ustaz, atas pertanyaan saya. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih sisa satu kuis, saya tunggu. Ini sulit masuk ini karena banyak ngantri, tapi ini. Ada? Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam, dengan Merlin Viviana di Belipan. Nah, umur berapa? 20. Nah, mau jawab kuis berarti ya? Iya. Nah, coba tadi beberapa faedah aja deh dari hadis tadi itu. Merliana ya? Merlin Viviana. Dipanggil siapa? Bisa Merlin, bisa Vivi. Merlin ya. Coba. Pada hadis Ya, ada 6. ya. Yang pertama, semangatnya para sahabat mencari ilmu untuk diamalkan. Ya. 2, nasihat bisa menyesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati. 3. 3, marah memiliki mafsadat atau mudarat yang besar. 4. 4, Islam melarang dari asal yang jelek. 5. Islam melarang dari hal-hal yang menimbulkan marah dan hal-hal yang tidak diinginkan. 6. Yang ke-6, pentingnya wasiat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Sudah? Mau bertanya lagi atau cukup jawab kuis? Bertanya ke Iya, silakan, Merlin. hukum umur saat berpuasa gimana ya, Ustaz? Boleh, namun airnya tidak boleh banyak-banyak. Oh, Iya. Kalau airnya banyak, sengaja banyak, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, masuk dalam lambung, puasanya batal. iya. Namun kalau dia pakai air sedikit, tidak masalah. Iya, Ustaz. Ada lagi? Sudah cukup, Ustaz. Ya, baik. Nanti beritahu nomor HP yang mau diisi ke nomor ini ya. Nanti akan diisi dengan pulsa 100.000 insya Allah. Iya, Ustaz. Nggih. Baik, terakhir saya jawab dulu di YouTube, masih ada barangkali. Saya mau nanya Ustaz, pendidikan bagi anak yang sudah balik dan bekerja. Yang kedua, saya pernah mendengar dari para ulama mengalami perang pemikiran dari dulu, betul atau tidak ya Ustaz? Yang jelas
yang sudah balik tentu saja pendidikannya beda dengan yang belum balik. Nanti sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan usia gitu ya. Ya, pendidikannya sendiri-sendiri. Yang jelas tekankan pendidikan iman, akidah, terus ibadah-ibadah yang dibutuhkan setiap hari itu perlu diajarkan pada anak tadi. Bagaimana cara ta'aruf dan khitbah akhwat yang benar Ustadz? Baiknya dengan diberitahu pada orang tua, kemudian kalau sudah serius saja baru nanti jalani ta'aruf. Jangan sampai ta'arufnya itu terlalu lama dari masa untuk menikah. Baik, ada lagi telepon? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa ini? Halo. Iya. Saya dengan Kartini. Oh, Bu Partini, monggo. Oke. Yang jelas bukan mau jawab kuis, pasti mau nanya. Saya mau jawab kuis, Ustaz. Ini untuk anak remaja. 17. Nggak boleh ya, Ustaz. Iya. Iya, berarti saya tanya ya, Ustaz ya. Pokoknya nanya, nggak boleh jawab kuis. Kuisnya sudah habis juga. Saya juga remaja, Ustaz. Ustaz, Nggih. kalau kan marah, maksudnya gini kan menahan marah, tetapi kemudian timbulnya itu dalam hati tetap dipendam gitu loh Ustaz. Jadi nggak los gitu Ustaz. Nah itu kan malah jadi katanya bikin, maksudnya kalau dari segi medisnya bikin darah tinggi, atau tapi sebenarnya masih dongkol dalam hati. Itu bagaimana Ustaz? Ya ini cari cara supaya itu bisa teredam. Nggak mesti marah itu dilampiaskan gitu. Nggak selamanya seperti itu. Kan dia misalnya lagi emosi nih. Saya ini harus ngomong nih. Ya, saya harus ngomong nih. Tapi kan bisa dia cari solusi lain. Saya nggak ngomong, namun saya lampiaskan ke yang lain. Sudahlah saya ambil air wudhu. Sudahlah saya baca ta'awudz. Karena tadi kiat-kiat tadi kan sebenarnya ini kiat pengalihan. Iya kan? Sebenarnya tidak selesai, itu marahnya nggak selesai. Marahnya masih. Tapi dia lakukan yang lain. Iya, itu sebenarnya nggak selesaikan. Tapi dia alihkan sehingga yang ini yang marah yang pertama ini seolah-olah terlupakan ini. Dia alihkan pelan-pelan yang ini, oh reda ya, sudahlah saya nggak usah marah lagi lah, sudahlah saya nggak usah marah lagi lah gitu. Kan semuanya pengalihan yang tadi kita sebut 5 tadi. Iya betul Ustaz. Ini kan 5 ini, tapi sebetulnya marahnya itu masih nanti insya Allah maksudnya Allah hilangkan gitu ya Ustaz ya. Iya. Dia bukan jadi dongkol yang bertumpuk-tumpuk gitu Ustaz. Nah, ada orang yang seperti itu juga. Nah, iya. Ustaz. Karena dia tidak alihkan ke yang lain. Dia numpuk, terus nanti datang marah baru lagi numpuk lagi, datang marah baru lagi numpuk lagi, karena nggak ada pengalihan. Ya, gitu. Iya, iya. Ada lagi? Sudah, sampun Ustaz. Iya. Alhamdulillah bisa masuk. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada lagi Mas Maulana? Ini ada di sebentar. Hukum menyogok SIM tadi tidak boleh ya. Bisa baca tulisan saya tentang sogok SIM itu di rumesa.com. Saya pernah bahas karena ketika saya buat SIM ini, saat saya di Gunung Kidul, saya buat SIM baru pertama kali. Saya lolos pertama, tes pengemudinya lolos langsung tanpa tes pengulangan. Namun saya tes tertulisnya itu ulang kalau nggak salah 2 atau 3 kali, dan saya dikembalikan uang 100.000 terus sampai saya berhasil lolos, baru kemudian saya bayar 100.000 tadi. Nah akhirnya saya buat tulisan tentang buat SIM sambil nyogok. Nah saya sebenarnya lagi ingin menceritakan ternyata membuat SIM itu tidak selamanya dengan sogok kok. Masih bisa dengan kita tes murni, bahkan itu dengan biaya yang murah. Kalau gagal tes ya Pak Polisi nanti akan kembalikan lagi uang kita. Kenyataannya seperti itu. Membagi waktu, bagaimana membagi waktu untuk belajar agama jika kondisi sibuk kerja? Waktu luang banyak sebenarnya. Kita sebenarnya yang manage waktu yang kurang bagus. Ada yang kerja, iya kerja. Namun dia terlalu forsir untuk kerjanya, ada waktu luang dia tidak gunakan untuk belajar agama. Dia gunakan untuk refreshing, dia gunakan untuk, saya mau wisata kemana ini ya? Padahal dengan waktu luangnya dia bisa gunakan untuk, ini saya weekend mau ngaji nih sama Ustadz Fulan,
Ya, dia biasanya rutin nih hari Sabtu Ahad nih jam sekian. Kita nggak mikir kayak gitu. Sebenarnya kita yang kurang bagi waktu dan tidak mau meluangkan waktu kita untuk belajar agamanya. Bukan waktu nggak ada, sebenarnya ada. Karena nggak mungkin orang itu 7 kali 24 jam dia kerja terus. Ya, porsi kerjanya paling tiap hari cuma ya 6 jam, 8 jam begitu. Sisanya kemana? Nah, ini sisanya ini bisa dimanfaatkan untuk kajian tadi. Apabila kita berpuasa lalu mencium parfum atau pengharum ruangan dan makanan yang baunya agak tajam, hukumnya bagaimana? Puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal seperti itu. Bagaimana bagi waktu tadi sudah? Saya rasa cukup untuk malam hari ini karena sudah jam 9.22 dan semuanya alhamdulillah bisa mendapatkan jawaban juga. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insyaallah kita masih ini malam ke-28, besok masih ada malam ke-29 sampai malam ke-30 insyaallah. Masih 2 malam lagi ya, 29 dan 30. Silahkan diikuti terus, mudah-mudahan bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Besok malam kita bahas 16 dan jangan marah. Nah, tentang berbuat ihsan. Hadis 17. Besok malamnya lagi tentang hadis 18, yaitu bertakwa pada Allah, taubat itu menghapuskan dosa, sama akhlak yang mulia. Di hadis 18 ada 3 bahasan. Nanti sampai hadis 18 ini mudah-mudahan setelah Idul Fitri, Lebaran kita lanjut lagi. Karena sepertinya kita masih tetap stay at home. Dikarenakan sebagian kita ini gak mau sabar-sabar ya, kayaknya belum akan selesai ini stay at home-nya ini, tetap di rumah saja. Maka tetap kajian berlanjut juga nanti setelah Idul Fitri, nanti diumumkan. Sepertinya akan berlanjut. Kan hari Ahad nanti diperkirakan Idul Fitri, Senin hari keduanya, Selasa, Rabu. Mungkin kita mulai dari hari Rabu lagi insya Allah. Baik, itu saja kami cukupkan. Mudah-mudahan raih ilmu yang manfaat dan kita dimudahkan dalam kebaikan demi kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.